Kembali lagi pemirsa di dalam acara kita yang sangat menarik ini, yaitu Sehat Negeriku. Alhamdulillah. Baik dokter, ini mengenai tentang olahraga tadi, bagaimana agar tubuh kita sehat dan bersemangat dalam puasa. Oke. Mungkin kita bisa duduk biar lebih santai ya dokter. Oke, boleh dokter, silakan. Oke, siap. Jadi gimana dokter? Bagaimana menurut dari segi pandang kesehatan tentang kita berolahraga agar kita di dalam bulan puasa tuh segar dan bersemangat dalam bulan puasa dokter? Ya, tadi kuncinya yang tadi Bagir bilang yang akan saya sampaikan adalah sebenarnya untuk supaya kita dalam Ramadan tetap bugar, sehat, fit, semangat, itu adalah olahraga Bagir. Oh, olahraga dok? Iya, olahraga. Oh serius dok, ada olahraga di dalam bulan puasa? Ya iyalah, harus olahraga Bagir. Kalau nggak olahraga, ada bulan puasa, ada olahraga. Itu bagaimana dokter? Sedangkan Bagir aja dokter, itu tidur terus sahur. Ketika sahur, sholat subuh tidur. Mungkin bangun siang. Setelah itu tadarus sambil menunggu buka puasa dok. Terus kapan kita olahraganya dok? nah itu Bagir. Ya, tantangan kita di bulan Ramadan ketika kita ingin olahraga, memang kita sulit karena apa? Kita harus menyesuaikan dengan waktunya. Yaitu tadi sebenarnya olahraga yang baik untuk ketika bulan Ramadan adalah ketika pagi hari Bagir. Oh, ketika pagi hari dok? Ketika pagi hari, ketika kita selesai sahur, sholat subuh, nah itu kita sempatkan untuk olahraga sebentar. Paling enggak 30 menit. Dan itu dalam seminggu 3-4 kali Bagir. Oh, 3-4 kali dokter. Kira-kira dokter, ada gak olahraga seperti apa sih, semacam apa olahraga yang bagus untuk ketika bulan Ramadan seperti ini dokter? Nah, olahraga yang bagus ketika bulan Ramadan ini banyak opsinya sebenarnya Bagir. Yang lagi ngetren sekarang nih apa? Sepeda. Sepeda dok, Nah, iya banyak juga itu. Sepeda enggak? Ada sih dok, ada di rumah. Cuman kadang-kadang ketika Ramadan itu suka males dok. Nah, apakah itu berdampak negatif juga dok ya bagi kesehatan? iya, sebenarnya kita nggak boleh males, kita harus lawan malas kita itu. Kita harus bersepeda untuk apa? Karena itu sehatnya untuk kita sendiri sebenarnya. Jadi yang pertama itu tadi opsinya adalah bersepeda. Dengan bersepeda kan nggak terlalu capek nih Bagir. Kita juga bisa sambil, misalkan tadi nih Bagir bilang pagi habis sholat subuh langsung tidur. Memang seringnya seperti itu. Misalkan nggak sempet di pagi hari, Bagir juga bisa. Ada waktu-waktu yang lain dok? Sore. Oh, sore juga bisa dok? Sambil apa namanya itu? Yang trennya? Ngabuburit. Nah. Kalau bahasa Jakarta dok ya, yang Bagir itu ngabuburit dok. Ngabuburit itu bahasa Jakarta. Tuh pemirsa. Jadi kalau misalnya mau buka puasa, sebelum buka puasa ngabuburit, keluarin deh tuh sepedanya dok. Betul. Ya. Buat kita berolahraga agar sehat badan dok. Namanya itu adalah ngabuburit sehat. Nah, itu juga bisa menjadi opsi yang kedua setelah misalkan kalau nggak bisa olahraga di pagi hari. Nah, kita bisa pilih yaitu tadi olahraga ketika sore, dan juga opsinya tadi ketika kita bahas opsinya begitu dibahas masalah apa namanya pemirsa bisa bersepeda, terus habis itu pilihan kedua juga bisa running atau berlari, ya kan? Berlari dok, tapi bukan kalau kita berlari dok ya, itu bisa membuat kita dehidrasi dok. Apalagi dalam keadaan bulan puasa seperti ini dok. Apakah itu bisa membuat kita dehidrasi dok? Nah, kita pertama, kita olahraga pun juga olahraga harus secukupnya Bagir. Nggak boleh kita over, apalagi ketika bulan Ramadan. Semuanya harus secukupnya. Jadi ketika kita olahraga bersepeda, maupun kita olahraga lari, maupun itu jalan, kita harus pas porsinya. Tidak boleh lebih dari setengah jam Bagir. Karena kita juga mencegah yang namanya dehidrasi. Karena ketika kita bulan Ramadan, kita memang nggak bakalan minum sekitar 13 jam. Ketika Bagir ngoyok di olahraga di pagi hari, terus habis itu Bagir malah haus, ya akhirnya bisa membatalkan puasa. Itu bisa menurunkan energi dok ya? Dan juga Bagir akhirnya terkesan lesu, lemes, akhirnya tidur aja sampai buka puasa. Akhirnya ibadahnya terkurangi, nggak bisa tadarus, nggak bisa ibadah-ibadah lainnya. Ini kan jadi yang rugi juga Bagir sendiri. Sehingga kita juga harus pas itu porsinya. Dan tadi bagus sekali pertanyaannya Bagir, dok, apa kita nggak dehidrasi? Nah, kita ketika bulan Ramadan pun target kita minum setiap harinya juga harus tetap 2 liter Bagir. Oh, 2 liter tetap dok? Iya, harus tetap 2 liter per harinya, sekitar 2 liter. Kapan aja Bagir minumnya 2 liter? Bagir sekarang kalau misalkan buka puasa minum esnya lebih banyak daripada air putihnya atau gimana? Keseringan sih dok ya, keseringan. Itu lebih banyak esnya dok. Nah, itu kira-kira gimana dok ya? itu nggak bagus Bagir sebenarnya.
Nah, kita harus atur bagaimana kita minum air putih yang banyak. Misalkan contoh nih, kita buka puasa, ketika takjil kita minum air putih segelas. Setelah itu kita sholat. Setelah itu kita makan. Setelah makan kita minum air lagi 1 gelas. Ketika mau terawih kita minum lagi 1 gelas. Setelah terawih pun kita lagi minum 1 gelas. Setelah itu kita mungkin tadarusan. Setelah tadarusan kita minum lagi 1 gelas. Ketika mau tidur lagi kita 1 gelas. Sampai kita nanti sahur, bangun sahur, kita waktu mau sahur mau minum lagi 1 gelas. Ketika setelah sahur 1 gelas. Jadi cairan yang di tubuh ini tercukupi. Karena kenapa? Komposisi paling banyak di dalam tubuh ini adalah cairan, pemirsa. Jadi kalau pemirsa cairannya kekurangan atau dehidrasi kita sebut namanya, ya pasti pemirsa akan jatuh dalam keadaan letih, lesu, lemas, gak bersemangat dan lain-lain. Nah ini jadi itu menjauhkan kita dari dehidrasi itu sendiri, dok ya. Betul. Jadi nggak olahraga kita nggak berkurang karena kita ketakutan dehidrasi gitu, dok. Betul. Tuh pemirsa di rumah, makanya buat pemirsa yang di rumah yang mempunyai sepeda, dok ya, punya sepeda, yang punya berolahraga yang giat, jangan takut dehidrasi. Makanya kita harus atur, dok ya, minum kita harus kita atur, dok. Tapi dok, banyak teman-teman bagir itu dan saudara-saudara bagir itu banyak juga, dok. Itu di saat bulan puasa mereka malah berat badan mereka itu naik, dok. Naik, bukannya menurun. Itu kira-kira bagus apa tidak, dok, buat keadaan bulan puasa itu buat kesehatan, dok? Nah, ini kan sebenarnya itu tadi berhubungan dengan pembahasan kita pertama tadi, Bagir. Rata-rata orang-orang ini menjadikan bulan Ramadan ketika makan buka puasa itu adalah ajang balas dendam. Ketika kita nggak makan siang akhirnya dijadiin satu, sedangkan kita malam hari aktivitas terkurangi. Belum lagi ada kebiasaan nih yang saya tanya Bagir juga, habis terawih makan lagi nggak? Makan lagi, dok. Nah itu pemirsa juga mungkin di sini juga ada yang gitu. Jadi setelah terawih lapar makan lagi. Alangkah baiknya kalau ketika lapar lagi itu atau lapar menyerang nih, keadaan lapar menyerang, makan buah. Oh, tuh pemirsa, kita harus memperbanyak makan buah, dok ya. Betul. Nah, ketika makan buah, kita akan mengurangi makan nasi, karbohidrat lagi yang masuk lagi kita akan kurangi, sehingga tubuh kita akan menjadi seimbang antara gizi, terus protein dan lain-lain, lemak itu seimbang semua, karbohidrat akan seimbang semua. Dan bagusnya tadi Bagir kan bilang berat badannya naik. Seharusnya ketika bulan Ramadan itu yang bagus berat badannya malah turun. Nah, karena kenapa? Ketika kita bulan Ramadan ini kita harus menjaga nafsu kita dari makanan-makanan yang contohnya makanan-makanan yang berlemak, makanan-makanan yang mengandung zat-zat yang berbahaya kayak mie instan tadi yang kita bahas, sehingga dalam tubuh zat-zat yang seperti kandungan-kandungan dalam tubuh seperti kolesterol, lemak jahat, terus habis gitu asam urat itu turun semua, dan lemak juga pastinya akan turun ketika bulan Ramadan. Sehingga kenapa bulan Ramadan ini sangat dinanti-nantikan, karena di sana banyak amalan yang bisa kita lakukan dan berlipat ganda pahalanya, dan juga bonusnya adalah kita sehat. Itu yang diharapkan orang-orang, dok ya. Betul. Jadi ibadah kita tetap lancar, tapi kesehatan kita tetap bugar, dok ya. Betul sekali. Seperti itu, dok. Iya. Jadi pemirsa di rumah, dimanapun Anda berada, ya, jadi kita harus tetap berolahraga yang cukup, dok ya. Berolahraga yang cukup serta minum minuman yang banyak serta makan buah-buahan dan sayuran, dok. Betul sekali. Baiklah pemirsa, mungkin sudah 1 jam saya dan dokter menemani pemirsa di rumah. Baik pemirsa, jika ada masalah-masalah serta apapun bisa langsung mention di IG kita sehat_negeriku, atau bisa langsung berkonsultasi langsung, dok ya, ke dokter di klinik Al-Maunah. Tuh pemirsa bisa langsung konsultasi ke Dr. Mustafa Al-Habsyi. Jadi pemirsa di rumah tetap saksikan terus program kesayangan kita Sehat Negeriku. Saya Bagir Aridrus dan saya Dr. Mustafa Al-Habsyi, dan beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di Sehat Negeriku. Alhamdulillah.